Saya lihat ini tadi sempat ada bentrokan keras di antara Den dengan makhluk itu. Dan tadi sempat Den tubuhnya mulai kosong, hampir kerasukan, tapi Den berusaha melawan. Hati-hati Kananda, hati-hati. Pemirsa, masih terjadi komunikasi di antara Kaden dengan sosok tersebut. Tadi barusan sosok itu kayak semacam teriak, dia kayak apa ya, mengeluarkan Suara keras ya. suara, bukan suara tapi kayak semacam gelombang gitu, dan bikin kepala saya agak sakit. Kenapa Kananda? Sana aja. Hah? Dia lari ke arah pohon bambu sana. Yang ada di sana. Aduh, hati-hati Kananda. Entah apa yang terjadi, Nanda tiba-tiba saja berlari ke suatu tempat seperti sedang mengejar sosok lain di area ini. Namun, Nanda mengalami jatuh berkali-kali seperti sedang mendapatkan serangan dari suatu sosok di tempat ini. Ada sesuatu di sini. Awas, hati-hati. Aduh. Jadi paksakan. Den mundur dulu. Ayo lawan. Aduh, Kananda. Awas, Ayo awas, lawan, awas, Budi. awas. Ayo bantu. Dan pemirsa, aku nggak tahu ada sosok apa di sini. Cuma Kananda tiba-tiba lari ke arah sini. Emang ada sosok apa? Tadi. Aduh, awas Kananda. Tiba-tiba ada sosok seperti hitam, sosok hitam, tapi bentuknya bulunya lebat tapi pendeknya segini. Tidak tinggi. Tidak tinggi, matanya nyala merah. Dia tiba-tiba menyerang karena kita ini masuk kawasan yang penuh dengan rahasia yang harus mereka jaga. Dan emang di belakang Budi itu ada suatu banyak makhluk gaib yang berbentuk apa mereka? Macam-macam. Mereka ini dari tempat yang jauh. Mereka seperti ada di dalam sebuah kandang yang besar. Jumlah mereka ada ratusan di sini. Iya. Jadi banyak sekali makhluk di sini. Awas. Kenapa Kananda? Awas. Aduh, awas. Kenapa kalian? Hah? Diam. Jadi gini. Aduh, hati-hati Kananda. Dan Ananda tiba-tiba saja mendapatkan serangan gaib hingga membuatnya terjatuh dan mengalami luka robek yang cukup parah di bagian tangannya. Kayak suasananya pada saat itu jujur chaos banget, dan di situ aku bener-bener udah kayak nggak tahu mau ngapain, nggak tahu harus ngapain, udah bener-bener panik juga karena emang tiba-tiba tuh tangan Kaden tuh ada luka gitu yang cukup serius menurut aku, dan aku ditambah rasa takut, rasa bingung mau ngapain, jadi kayak udah bener-bener combo sih di tempat ini menurut aku. Kak Rudi, ke sana dulu yuk Kak Rudi. Aduh, sakit. Melihat luka yang dialami Den Ananda cukup serius, kami pun memutuskan untuk membawa Den Ananda menuju klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Penelusuran pun seketika kami hentikan terlebih dahulu. Setelah Nanda mendapatkan perawatan dari klinik pun kami mencoba kembali ke lokasi penelusuran untuk bertemu Fasya dan juga Rudi yang masih berada di sana menunggu kabar dari keadaan Nanda. Kayak pemirsa, barusan terjadi sebuah insiden yang dialami oleh Kaden ya, Kak Rudi, dan sepertinya memungkinkan kita untuk penelusuran berdua. Tapi gimana kalau menurut Kak Rudi? Karena jujur aku nggak yakin sih kalau memang kita ngelanjutin berdua. Kayak dari tadi aja tuh pas kita baru masuk sudah ada serangan-serangan, bahkan dari sosok pertama yang kita temuin aja tuh udah emang ada serangan gitu. Menurut Kak Rudi gimana? Tempat ini banyak sekali makhluk halus yang jahat yang
tiba-tiba menyerang dengan ganas gitu kan. Dan kalau misalnya saya sendiri kayaknya saya akan kerepotan, saya butuh Den. Ya udah kalau gitu Kak Rudi, kita samperin aja Kak Den, emang karena lagi ditangani juga sama tim. Kita juga make sure kalau Kak Den bisa lanjut atau enggak. Nanda, Siap. gimana Kak Nanda keadaan tangannya? Aduh, Dijahit tuh. Tadi udah dijahit. udah dijahit ya? Ini dibawa. Bisa nggak kira-kira kalau ngelanjutin penelusuran? Bisa. Soalnya kata Kak Rudi sih kalau memang kita penelusuran berdua sepertinya akan agak repot ya Kak Rudi, karena dari awal aja kan gangguannya udah banyak ya Kak Den. Tapi serius tangannya nggak apa-apa? Apa. Tapi Bang Den yakin masih bisa? Iya yakin mau lanjut. Kita jalan tetap. Aman. Ya udah, Ya. yuk Kak Den. Bangkunya tolong. Oke, cuma mungkin aku nyambung dari insiden yang barusan terjadi ya Kak Nanda. Siap. Itu barusan tuh memang ada apa sih Kak Nanda? Jadi gini pas di awal itu kita sudah mendapatkan pesan bahwa kita akan ada musibah pas di Iya. awal yang kita menemukan macan sosok hewan itu. Hmm. Habis itu sosok hewan itu kita pindahkan ya Gudi ya Iya, ke salah satu alam masih bukan alam lain, ke tempat lain. tempat lain. Hmm. Setelah itu di situ saya menemukan sosok juga. Sosok yang lainnya di situ emang banyak banget. Pas ya sosok yang lainnya itu bahkan yang dibilang jin yang dibuang di sini sangat banyak sekali. Habis itu saya mencoba untuk melawan dia, ya kena insiden lah. Kita harus jaga-jaga banget, harus Iya. hati-hati banget. Dan Tim begitu juga, tim. ya, tim juga harus berhati-hati ya, Iya, betul jangan banget. sampai ada insiden. Soalnya emang mesti hati-hati banget sih, soalnya kita udah dikasih Peringatan ya. peringatan banget. Udah kita lanjut ya, Kak Nanda, Kak Rudi. Merasa aman dengan keadaan Nanda, kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak apa saja misteri yang ada di tempat ini. Kenapa Kak Rudi? Saya bisa merasakan energi residu dari masa lalu. Residu energi dari masa lalu. Ada banyak sekali orang di sekitar sini. Mereka ramai sekali. Mereka datang dari mana-mana, dari sana, dari sana. Mereka datang ke sini dengan banyak tujuan. Ada yang silaturahmi, ada yang berkumpul, ada juga kenduri, ada seperti acara pesta kebudayaan, ada juga pengobatan. Saya lihat di sini ada orang yang lagi meriang. Dia datang dan jalan ke sini. Oh. Ada orang-orang yang sakit juga, yang lainnya, yang sakit lain, itu mereka datang dan masuk ke sini. Masuk ke sini ya? Iya, jadi dulu orang-orang itu datang, mereka masuk ke sana itu sembari membungkuk.